Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal dari penyetaraan persamaan reaksi redoks cara PBO. Kita mulai dari soal nomor 2. Oke. Suasananya basah. Langkah pertama, kita menentukan siapakah yang mengalami perubahan biloks, siapa dia. Unsur yang mengalami perubahan biloks itu biasanya yang tidak ada di aturan biloks atau berupa unsur bebas. Oke, sudah kita lihat di sini yaitu pasti Zn dan N. Ya, kalau tidak yakin kita bisa cari satu-satu kemudian kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Langkah kedua, samakan jumlahnya. Yang berubah tadi kita udah tahu siapa dia, maka kita samakan jumlahnya. Ya, Zn di sebelah kiri kita lihat ada 1, di sebelah kanan ZnO2 juga 1. N di NO3-1, di NH3 juga 1, sudah sama. Yang ketiga, kita samakan perubahan bilangan oksidasinya. Ya, tentu saja dengan menentukan biloksnya terlebih dahulu. Zn karena dia unsur bebas, biloksnya 0. Kemudian NO3- kita coret-coret di luar aja, biar enggak ribet. NO3- ini min 1 jumlahnya, karena min 2 dikali min 3 berarti min 6, min 2 dikali 3 6, maka N adalah plus 5. Kemudian Zn di dalam ZnO2 min O22 min, di jumlahnya min 2, oksigen min 2, biloksnya min 2 kali 2 min 4, berarti Zn nya berapa? Plus 2. Jadi plus 2 tambah min 4, min 2 ya. Kemudian NH3, N di dalam NH3 jumlahnya 0, ini plus 1, plus 1 kali 3 berarti plus 3. Maka N-nya ya betul min 3. Ya, samakan perubahan bilangan. Kemudian ini perubahan bilangan oksidasinya berapa? Zn dari 0 jadi plus 2. Naik 2 atau mengalami oksidasi atau dia melepaskan sebanyak 2 elektron. N di NO3- berubah menjadi NH3 plus 5 jadi min 3. Ya, dia menangkap 8 elektron. Yang ditangkap dengan yang dilepas harus sama jumlahnya. Maka yang 2 elektron kita kali 4, 8 kita kali 1. Kali 4 Zn berarti ini koefisiennya 4, Zm berarti ini koefisiennya 4. Kemudian NO3- kali 1 semua jadi koefisiennya 1. Kita tuliskan kembali di bawah dengan koefisiennya. Ya, langkah keempat adalah samakan jumlah oksigennya. Samakan jumlah oksigennya dengan cara penambahan H2O. Jadi kita tuliskan koefisiennya ya. Berapa nih? Ini 4, ada 1. Agak ke kiri saja. Nah, kita pindahin. Ya, ini koefisiennya 4. 1, ini 4, ini 1 ya. Kita samakan jumlah O-nya dengan penambahan H2O sesuai dengan tabel berikut. Kita ingatkan kembali ya. O di sebelah kiri ada di NO3-, 1 NO3 sebanyak 3. Kemudian di kanan di ZnO2, 4 kali 2, 8. 3 sama 8, maka bedanya berapa? Bedanya adalah 5O. Kelebihan 5 oksigen di kanan dalam suasananya basah. Jadi 1 oksigen di kanan, suasana basah, maka kita tambahkan 1 H2O di kanan. Karena kelebihan 5O, maka kita tambahkan 5 H2O. 5 H2O di kanan, maka kita tambahkan OH- di kiri sebanyak 2 kali dari H2O. 5 H2O, maka tambahkan 10 OH-. Ya, kalau dijumlahkan tuh kelihatan bahwa muatannya tidak sama. Gitu ya. Ini kenapa? Karena ternyata di sini ada NH3, ada penyumbang H sebanyak 3 di kanan. Maka kita tambahkan 3H plus di kiri. Pasti muatannya kalau dihitung sama. Ya. Hapus aja. Sekarang kita lihat muatannya.
Muatannya, lihat, ini 10 kali min 1 berarti min 10, 3H plus berarti plus 3, min 1 NO3 min berarti min 1, berarti totalnya adalah min 8. Di kanan disumbangkan oleh ZNO2, 4 kali 2 min 8, jadi muatannya sudah sama. Dan kalau seperti ini ada tambahan H plus tambah OH min, itu nanti H plus tambah OH min kan menjadi H2O, maka kita nulisnya adalah 3H plus tambah 3OH min, jadinya 3H2O. Tadi OH min dikurangin 3, tinggal 7OH min. Ya, jadi seperti ini, tinggal 10 OH min ditambah 3H plus itu, tadi kan tinggal 3H plus tambah 10 OH min berarti 3H2O, sisanya tinggal 7 OH min. Kemudian karena di kiri ada H2O, di kanan juga ada H2O, maka H2O-nya kita koreksi kembali, ini 3, ini 5, jadi sisa tinggal 2 H2O di kanan. Reaksinya totalnya adalah 7 OH min ditambah 4 ZN ditambah NO3 min ditambah 4 ZNO2 2 min plus NH3 plus 2 H2O. Ya, kita lanjutkan soal nomor 3. Ya, langkah suasananya suasana asam. Ini soal nomor 3 ya. Sama, tentukan siapa dia yang tidak ada di aturan Bilox dan unsur bebas. Ya, sudah pasti Mn dan V. Yang kedua, samakan jumlahnya. Sudah sama ya, Mn di kiri dan di kanan sama-sama 1, V di kiri dan di kanan sama-sama 1. Langkah ketiga, tentukan perubahan bilangan oksidasinya. Oke, MnO4 min. Sudah pasti dia, kita cari nanti dapat plus 7. Kemudian VO2 plus, kalau nggak yakin kita cari lagi ya, VO2 plus. Ini jumlahnya plus 2. 1O min 2 berarti min 2. Jumlahnya plus 2, maka V-nya plus 4. Kemudian Mn2 plus berarti plus 2. VO3 min. VO3 min, ini min 1. 1O min 2 berarti 3O min 6. V-nya jadi plus 5. Tentukan perubahan bilangan oksidasinya. Mn dari 7 jadi 2 berarti 5 elektron menangkap 5 elektron, turun 5 berarti menangkap 5 elektron. Kemudian V dari 4 menjadi 5 naik 1, maka dia melepas 1 elektron. Yang dilepas dengan yang ditangkap harus sama, ini kali 1, ini kali 5. Jadi kali 1, Mn-nya 1, kali 5, berarti depan V-nya 5. Kita tuliskan kembali di bawah sesuai dengan koefisien yang sudah kita dapatkan tadi. 1, ini 1, 5, 1, 5. Ya, langkah keempat, samakan O-nya dengan penambahan H2O. Kita lihat perbedaan O di kiri dan di kanan. 5 kali VO2 plus berarti 5 kali 1, 5 O-nya. Kemudian O di kanan 5 kali 3, 15. Berarti perbedaannya ada 10 oksigen. Lebih banyak 10 oksigen di kanan. Oke, sesuai dengan tabel di bawah ini, berarti kita lihat ada 1, ini suasananya asam. Oke, suasana asam. Kelebihan 1O kelebihan O di kanan. Maka tambahkan H2O di kiri sebanyak jumlah kelebihannya tadi. Berarti tambah berapa H2O di kiri?
Ya, kita tambahkan 10H2O di kiri. Tambahkan 10H2O di kiri, maka kita tambahkan H plusnya di kanan sebanyak 2 kalinya. Berarti tambah 20H plus. Ya, 20H plus ya, bukan H min. 20H plus. Sudah selesai habis. Tinggal dicek saja, pasti sudah selesai muatannya. Oke, itu soal nomor selesai dan sama muatannya ya. Itu soal nomor 3. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5 ya kalau nggak salah. Jadi ini kalau seperti ini adalah contoh soal reaksi konproporsionasi di mana yang berubah biloxnya cuma ada satu. Ya. Yaitu I. Sudah kelihatan yang berubah biloxnya adalah I. Sama saja sih sebenarnya. Oke, langkah pertama kita tentukan siapa dia. Kita udah tahu siapa dia. Dia adalah I. Si I. Yang kedua, samakan jumlahnya. Nah, ini kita lewatin kalau misalnya ada soal seperti ini, samakan jumlahnya. Jangan. Tidak usah dilakukan. Langsung ke nomor 3. Tentukan perubahan bilangan oksidasinya. Ya, di IO3 min di luar aja kita lihatnya IO3 min ini jumlahnya min 1, O min 2 kali 3 min 6 berarti I nya plus 5. I min, oh berarti dia min 1. I2 0. Tentukan perubahan bilangan oksidasinya. 5 jadi 0, dia turun 5 atau menangkap 5 elektron. Ya, min 1 jadi 0, berarti dia naik. Naik berapa? Naik 1 elektron. Atau menangkap 1 ya, melepas 1. Kemudian, yang ditangkap dengan yang dilepas harus sama. Maka kita kalikan, ini kali 5, ini kali 1. Ya, kali 5. Oke, kali 5 berarti ini kali 5, 5. Jadi yang di imin berarti kan jalurnya imin kali 5. Kemudian di IO3 min. IO3 min berapa kali? Kali 1. Nah. Kemudian kita hitung. I-nya totalnya berarti berapa? Totalnya 1 tambah 5 ada 6. Nah, otomatis koefisien di I2 mengikuti jumlah I di sebelah kiri. I harus ada 6. Jadi koefisiennya berapa? 3. Ya, kita tuliskan ulang kembali dengan koefisiennya. 1, 5, 3. Ya, langkah selanjutnya adalah samakan O. Dengan penambahan H2O. Ini suasananya asam. Ya. Kelebihan berapa O? Kita lihat di kiri ada 1 IO3 min, berarti ada 3. Di kanan tidak ada. 3O, di kanan tidak ada, maka kelebihan 3 oksigen. Kelebihan 3 oksigen, suasana asam. Di mana kelebihan oksigennya di kiri, maka kita tambahkan H2O-nya juga di kiri. 1O di kiri, maka ditambahkan H2O-nya di kanan ya, untuk suasana asam. Kelebihan 3O di kiri, maka ditambahkan 3H2O di kanan. Ditambahkan H2O di kanan. 3H2O di kanan, maka kita tambahkan H plusnya di kiri 2 kalinya. Jadi tambah 6H plus. Ya, udah selesai. Itu soal nomor 5. Lanjutkan soal nomor 6. Ya, di sini kita tentukan siapa dia. Siapakah dia? Yang tidak ada di aturan Bilox dan unsur bebas. Ya, sudah pasti Zn. Kemudian N. Nah, di sini N-nya di HNO3 berarti NO3 min, maka di kanan N-nya bukan yang NO3 min, tapi di N yang lain, ya, di NH4. Langkah kedua, samakan. Sudah sama semuanya jumlahnya ya, samakan jumlahnya. Zn di kiri 1, di kanan juga 1, NO3, N-nya 1, di NH4 juga 1, jadi sama. Langkah ketiga,
tentukan perubahan bilangan oksidasinya. Oke, kita mulai. Zn itu unsur bebas berarti 0. Di Zn NO3 2 kali, NO3 itu nilainya -1, berarti -2, maka Zn-nya +2. Oke, kemudian di N di HNO3 dia N-nya itu +5 ya. HNO3 N-nya +5. Nah, tapi untuk di NH4NO3 NH4NO3 itu sebenarnya ada dua anion dan kation yang bergabung menjadi NH4NO3, yaitu terdiri dari NH4+ dan NO3-. Maka kita cari N di NH4 itu ngitungnya adalah NH4+. Jumlahnya +1, berarti H-nya +1 karena ada 4 berarti +4. Maka N-nya berapa? N-nya adalah -3. Zn dari 0 jadi +2, maka naik oksidasi dia dengan cara melepas 2 elektron. 2. NO3 dari +5 jadi -3, berarti reduksi turun dengan cara menangkap, ya perbedaannya 8 elektron. Yang ditangkap dengan yang dilepas harus sama jumlahnya, maka yang N 2 elektron dikali 4. Kemudian Zn dikali 4, kemudian N dikali 1. Zn di Zn berarti koefisiennya kita jadikan 4, Zn 4, NO3 1, 1. Nah, kemudian kita tuliskan kembali di bawahnya yang sesuai dengan koefisien yang sudah kita dapatkan. Nah, ini 4, 1, 4, 1. Nah, yang belum adalah H2O. Oke, H2 ini kita lihat dari perbedaan kiri dan kanan. Ini soalnya adalah soal rumus. Jadi, penambahan O tidak menggunakan tabel lagi ya. Tapi kita lihat cek aja perbedaan O di kiri dan di kanan. Itu biasanya lihat dari jumlah H2O, jumlah oksigen yang berubah di kiri ya. Coba lihat di kiri, O-nya ada 1 NO3. Jadi ada 3. Di sini 3O. Nah, maka H2O-nya kita kasih koefisiennya 3. Nah, tetapi di sini ada koreksi kembali. 3H2O di sini adalah istilahnya jumlah oksigen yang mengalami oksidasi dari HNO3. Sedangkan NO3 di kanan totalnya ada, jadi di Zn NO3 itu ada 4 kali 2, berarti ada 8. Kemudian N di NH4NO3 ada NH4 dan NO3 berarti ada 2, maka total N ada 10. Nah, di kanan. Nah, tetapi di kiri kalau koefisiennya 1 cuma 1 dong. Ya, jadi kita koreksi lagi, koefisiennya kita ganti dengan 10. Itu sudah setara semuanya. H-nya juga kita hitung total di kanan adalah, coba perhatikan, H itu ada di NH4NO3 ada 4. Di H2O 3 kali 2 ada 6. Jadi totalnya 10 juga untuk H. Di kiri juga ada 10. Dan ini sudah setara. Kita lanjutkan soal nomor 9. Ini soal rumus. Jadi kalau soal rumus tidak perlu kita kasih tahu suasananya. Di sini sudah ada pensuasana KWH, berarti suasananya adalah suasana basah. Ya. Langkah pertama kita tentukan siapa dia yang jadi unsur bebas atau yang tidak ada di aturan Bilox. Ya, di KM4 berarti Mn. Di KOH, KO sama H ada di aturan Bilox, jadi tidak ada yang berubah. Di MnO2 berarti Mn. Di K2MnO4 berarti Mn. Di H2O tidak ada yang berubah karena H2O biasa-biasa saja. Maka di sini yang berubah hanya satu saja. Nah, ini berarti reaksi konproporsionasi karena hasilnya 1 ya. Yang kedua, kalau konproporsionasi tadi sama seperti soal nomor 5, perlu disamakan nggak? Tidak perlu. Langsung ketiga, tentukan perubahan bilangan oksidasinya.
KMNO4 kalau kita cari, ya misalnya cari dulu aja, KMNO4, O-nya min 2, ada 4 berarti min 8, K golongan 1A, ya plus 1. Berarti Mn-nya berapa? Mn berarti biloxnya adalah plus 7. Kemudian di MnO2, oksigen min 2 berarti min 4, maka Mn-nya berapa? Iya, betul, plus 4. Kemudian di K2MnO4, K2MnO4, di bawah sini aja, K2MnO4. O-nya min 2 berarti min 8. K itu golongan 1A berarti plus 1, plus 1 kali 2 plus 2. Ya betul, Mn-nya berarti berapa? Plus 6. Tentukan perubahan bilangan oksidasinya. Mn dari 7 jadi 6. Turun 1 berarti dia menangkap 1 elektron. MnO2 dari 4 jadi 6. Naik 2. Oh, berarti dia melepas 2 elektron. Ya, yang dilepas dengan yang ditangkap harus sama, berarti ini kali 1, ini kali 2. Nah, yang 2 lihat, jadi 2, koefisiennya kita jadi 2. Udah, yang sebelah kanan nggak usah. Kemudian MnO2, ini kan kali 1 ya, kali 1, berarti koefisiennya 1. Nah, koefisien K2 MnO4 bagaimana? Lihat jumlah Mn di kiri, totalnya ada berapa? 2 sama 1, berarti totalnya ada berapa? Ada 3 ya, maka di kanan juga harus 3. Berarti koefisiennya berapa? Ini K2MnO4. K2MnO4 berarti koefisiennya kalau 3, 1,5 ya, atau 1,5. Nanti kita koreksi lagi menjadi kita kalikan 2 semuanya. Kita tuliskan kembali di bawah. Ya, kita tuliskan kembali reaksinya di bawah. Nah, ini koefisiennya di K2MnO4 itu kan 1,5, nggak boleh koma-komaan. Jadi kita kali 2 supaya jadi angka yang bulat. Koefisien yang sudah kita dapat tadi. Di KMNO4 kan 2, maka kita kalikan 2. Kemudian di KOH belum ya. Di MnO2 berapa nih? 1. Maka di bawahnya 1 kali 2, 2. Kemudian apalagi di K2MnO4? 1,5 kali 2 berarti 3. Nah, yang koefisien yang belum di mana? Di KOH dengan di H2O. Ya, di KOH kita bisa lihat dari jumlah K atau jumlah O atau jumlah H. Jumlah H nggak mungkin karena H2O-nya juga belum, maka bisa dilihat dari O dan H. Tapi O banyak kan ya, O juga nggak bisa karena H2O-nya belum. H2O-nya belum, jadi pasti dari K. Karena K di K2M, di kanan di K2MnO4 itu sudah pasti ada. Jumlah K di kanan 3, K2M4 berarti ada berapa nih? Ada 6 di kanan. Di kiri juga harus 6. Maka koefisien KOH berapa? Kan 6. Oke, yang belum adalah koefisien H2O. Koefisien H2O kita bisa lihat jumlah H di kiri atau jumlah O di kiri. Tapi yang paling simpel adalah melihat jumlah H. Ya, jumlah H ada di mana? Di KOH ya. Lihat di KOH di sini 6 KOH, berarti jumlah H-nya ada 6. Maka di kanan jumlahnya juga harus ada 6. Lihat di H2O, maka koefisiennya berapa supaya H-nya totalnya 6? Ya, koefisiennya di 3 H2O, jadi 3 kali 2, 6. Ya, demikian pembahasan soal latihan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.